Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2614 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasalnya pertama ayat 1 sampai ayat 3. Di bawah perikop salam. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur pada hari ini tanggal 17 Agustus 2025, di mana kita merayakan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Haleluya, merdeka. Puji Tuhan, kita sudah masuk di dalam kitab 1 Korintus. Saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang jemaat di Korintus yang menjadi alasan Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Saudara, adapun alasan Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus karena adanya perpecahan di tengah-tengah jemaat. Ada perselisihan yang hebat yang berkembang semakin besar yang menyebabkan kehidupan orang Kristen pada saat itu tidak jadi berkat, yang ada hanyalah jadi batu sandungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus, terjadi pembangkangan, ketidaktaatan pada ajaran Kristus, dan adanya penyalahgunaan karunia-karunia rohani yang mengakibatkan banyak orang jadi sombong rohani. Adapun tujuan Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus untuk mengoreksi ajaran-ajaran yang keliru dan memberikan jalan keluar kepada mereka supaya mereka dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah jemaat, supaya jemaat yang ada di Korintus jadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Haleluya. Saudara, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini ayat demi ayat. Perhatikan ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang pertama dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memperkenalkan dirinya tentang siapa dia. Kita ingat konteks pada saat itu. Orang sedang bertikai, berselisih, terjadi perpecahan.
Mereka bangga dengan karunia mereka. Ada kesombongan rohani di sana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menganggap perlu untuk memperkenalkan dirinya supaya jemaat yang ada di Korintus itu mendengarkan dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sangat populer pada saat itu. Mereka sudah mendengar track record Rasul Paulus, tetapi belum bertemu, belum berjumpa muka dengan muka. Makanya Rasul Paulus menganggap ini perlu untuk dia memperkenalkan dirinya kepada jemaat yang ada di Korintus melalui surat yang dia tulis kepada jemaat yang ada di Korintus. Bukan karena Paulus mau menyombongkan dirinya, bukan. Tetapi ada alasan supaya jemaat mendengarkan apa yang mau disampaikan Rasul Paulus kepada mereka melalui surat ini. Saudara, ada pepatah mengatakan, tidak dikenal maka tidak disayang. Makanya Rasul Paulus memperkenalkan dirinya supaya mereka mendengar pesan dari Rasul Paulus supaya mereka hidup dalam kebenaran. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Rasul Kristus. Saudara perhatikan ayat 1. Dari Paulus yang oleh apa? Kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus. Jadi Tuhanlah yang menghendaki, yang mau, yang menginginkan Rasul Paulus untuk menjadi hambanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mau menyampaikan bukan kemauan dia untuk menjadi rasul, tetapi Tuhan Yesuslah yang mau supaya Paulus menjadi Rasul Kristus, supaya dapat melayani Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Rasul Paulus dipanggil Tuhan untuk menjadi rasul itu bukan maunya dia, tetapi Allah sendiri yang berkehendak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani, saudara itu menandakan Tuhan menghendaki saudara jadi pelayan Kristus. Saudara, ada banyak orang yang saya jumpai, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, tetapi mengaku dirinya pendeta. Saudara yang dikasihi Tuhan, beda dengan Paulus. Tuhan yang menghendaki Paulus untuk menjadi Rasul Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berhadapan dengan hamba Tuhan, dengarkan apa pesan Tuhan buat kita melalui hambanya. Amin. Sama seperti Rasul Paulus. Di saat dia menulisnya memperkenalkan dirinya, tujuannya supaya mereka yang membaca surat Paulus mendengarkan dengan seksama pesan Tuhan buat jemaat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa perkenalan diri itu penting juga. Supaya apa? Supaya orang tahu siapa kita. Di saat kita memperkenalkan diri kita bahwa kita pendeta, kita hamba Tuhan, saudara pasti orang akan mendengarkan. Contohnya dalam pelayanan lokal. Saudara, kalau majelis, kalau hamba Tuhan, pasti mereka mau dengar. Jemaat mau dengar, betul? Tapi kalau jemaat sesama jemaat yang mau menyampaikan firman Tuhan, lalu di situ ada mungkin majelis, mungkin mereka bilang, siapa lo? Kan gitu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perkenalan diri kita itu sangat penting. Supaya orang mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kadang dunia perlu tahu siapa kita. Dengar baik, saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Amin.
saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan dan dunia perlu mendengar apa yang saudara mau sampaikan kepada mereka. Haleluya. Yang kedua saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, perhatikan ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Haleluya. Saudara, yang kedua, Rasul Paulus mendeklarasikan bahwa semua jemaat Tuhan adalah milik Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya milik Tuhan. Makanya kita sudah dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita semua punya latar belakang yang buruk. Kita manusia berdosa. Tapi sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang berdosa ini telah dikuduskan. Amin. Dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita dikuduskan, kita dipanggil untuk menjadi orang kudus. Amin. Kehidupan kita sebagai orang percaya, dengar ini baik-baik, kita beda dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kita beda dengan orang-orang dunia. Amin. Kita orang-orang yang dulunya gelap, sekarang memiliki terang Kristus. Amin. Dan kita dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus, orang-orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, Tuhan kita Allah yang Maha Kudus. Saudara yang percaya pada Tuhan Yesus harus hidup dalam kekudusan supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan Allah yang kudus itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Haleluya. Kita dapat kemudian berseru, memanggil namanya yang kudus, karena apa? Kita sudah dikuduskan. Kita dipanggil menjadi bagian orang-orang kudus. Oh haleluya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berseru memanggil nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mendengar. Tuhan Yesus pasti menolong. Tuhan Yesus pasti menjawab seruan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini mau menyatakan bahwa saudara dan saya, jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara adalah milik Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, perhatikan ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Haleluya. Rasul Paulus meneguhkan iman jemaat, bahwa jemaat di Korintus, ya, jemaat saudara dan saya, gereja di akhir zaman ini, berhak menerima berkat dari Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan kan berbicara kepada kita melalui Alkitab dan melalui hamba Tuhan. Amin. Dengarkan mereka. Kalau kita dengar-dengaran, kita taat pada firman Tuhan, saudara sadar bahwa saudara adalah milik Tuhan, saudara harus hidup dalam kekudusan, maka saudara berhak atas berkat-berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara dan saya berhak menerima berkat-berkat, janji-janji Tuhan buat kita sekalian. Haleluya. Imani dan aminkan bahwa kita semua anak-anak Tuhan yang sudah dikuduskan dan yang berhak menerima semua warisan sorga. Saudara dan saya berhak atas berkat-berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati.
usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita diberikan penghiburan yang datang dari Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.